Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang bersabda melalui hamba-Mu untuk menegur, untuk mengingatkan, agar firman yang kami dengar ini dapat menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 14 hingga 24. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayat 16 dan 17 bagi kita sekalian. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Nah saudara, saya pernah mendengar seseorang mengatakan seperti ini. Manusia itu, kalau semakin dilarang untuk melakukan sesuatu, justru akan semakin penasaran dan tergoda untuk melakukan sesuatu itu. Nah, bagaimana pandangan saudara akan hal ini? Nah, senada dengan ungkapan tersebut, saya juga seringkali mendengar orang mengatakan seperti ini, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah saudara, inilah dunia yang seringkali memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara, kenapa dalam hidup ini, bahkan juga dalam firman Tuhan, kita membaca adanya larangan-larangan? Itu semua bukan karena Tuhan ingin mempersulit hidup kita, tapi justru karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka sedari awal Ia memberikan peringatan supaya kita tidak terjatuh dan pada akhirnya kita menyesal dan mengalami kehancuran. Nah, hal inilah yang juga dimaksudkan Tuhan ketika Ia mengatakan pada Adam dan Hawa bahwa semua buah di Taman Eden boleh dimakan dengan bebas, kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Sebab kalau dimakan, mereka pasti mati. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar melarang, tetapi juga memberitahu apa konsekuensi kalau mereka melanggar perintah tersebut. Nah, tetapi sayangnya Adam dan Hawa gagal untuk taat kepada Allah. Keberadaan ular yang memutarbalikkan perkataan Tuhan justru menggoyahkan mereka. Tetapi memang begitulah bukan pekerjaan iblis. Dia akan membuat kita melihat bahwa sesuatu yang dilarang oleh Tuhan itu sebetulnya sesuatu yang nikmat dan menyenangkan. Sehingga kita seakan-akan lupa akan konsekuensi buruk yang bisa terjadi di kemudian hari. Nah, Adam dan Hawa telah menghadapi konsekuensi ketika mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Kita sudah membacanya tadi di dalam Kejadian 3 ayat 16-17. Loh, tapi Kak Keti, katanya kalau memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu akan mati. Tapi kok Adam dan Hawa tidak mati? Mereka tetap hidup.
Nah, kita perlu memahami saudara apa yang dimaksud Tuhan dengan kematian. Kematian yang dimaksud Tuhan itu bukan pertama-tama berbicara tentang kematian fisik atau berakhirnya hidup di dunia, tapi kematian rohani, yaitu terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah oleh karena dosa. Dan ini sebetulnya jauh lebih mengerikan daripada kematian fisik. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar saudara. Mari kita belajar dengan serius dari kisah ini. Bahwa begini, godaan dari iblis itu akan selalu datang dalam hidup kita. Dan iblis itu tidak datang pada kita dalam wujud yang mengerikan. Seperti kalau mungkin kita nonton atau lihat film horor gitu ya. Sangat mungkin iblis itu datang dalam wujud yang menarik hati kita dan menawarkan sesuatu yang membuat kita bisa tergiur dan seakan-akan melupakan firman Tuhan. Tetapi, jika kita hidup bersandar pada Tuhan dan taat pada kehendak-Nya, maka pastilah kita akan dapat melawan segala godaan dan kita tetap berpegang teguh pada kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melawan segala godaan dari iblis yang sewaktu-waktu bisa datang menghampiri kami di dalam wujud dan bentuk apapun. Kami percaya bahwa roh yang ada di dalam diri kami, yaitu roh yang berasal dari Engkau, jauh lebih berkuasa daripada iblis yang hendak mengecoh atau menghancurkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus bersandar di dalam kasih dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.